hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM, Profesor Yasona Hamunangan Lauli, SH, MSc, PhD. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Komjen Polisi Anda Budi Revianto, SIK, MH. Yang saya hormati seluruh jajaran Eselon 1, Eselon 2, seluruh peserta pada acara yang berbahagia ini, baik luring maupun daring, baik yang ada di Jakarta maupun di seluruh wilayah Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan, Auditor Utama Keuangan Negara 1, Bapak Dr. Ahsanul Haq. Sekaligus saya perkenalkan Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, Tortama kami yang baru, Bapak Ahsanul Haq atau biasa dipanggil Pak Aka. Yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh tim pemeriksa di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas rahmatnya, ridhonya, berkahnya pada siang yang berbahagia ini kita semuanya berkumpul di sini dalam keadaan sehat, dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Pertama-tama, perkenankan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan sidang paripurna DPR pada bulan Oktober 2021, saya ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang baru, di mana pada saat itu saya menjabat sebagai anggota untuk AKN 6 sekaligus merangkap AKN 5. Selanjutnya berdasarkan sidang badan pada bulan April tahun 2022 kemarin, saya diamanahkan sebagai anggota Keuangan Negara 1 dalam BPK RI, di mana entitasnya bidang Polhukam. Ada 20 entitas dan salah satunya adalah Kemenkumham ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama-tama perkenankan saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri beserta seluruh jajaran atas kehadirannya hari ini yang menunjukkan komitmen yang serius terhadap penyelenggaraan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan kredibel. Bapak Ibu yang saya hormati, pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara. Dan untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dilakukan pemeriksaan oleh BPK yang bebas dan mandiri. Dalam kerangka tersebut, maka pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara adalah tugas konstitusional yang dimandatkan pelaksanaannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP kepada pimpinan entitas. Selanjutnya, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN, pada standar umum angka 25 menyebutkan, pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh entitas terkait. Kegiatan penyerahan LHP BPK hari ini merupakan bagian dari bentuk komunikasi sebagaimana diamanatkan dalam SPKN. Selain itu, SPKN juga mengatur bahwa LHP yang memuat informasi rahasia dapat dibatasi pendistribusiannya. Hadirin yang kami banggakan,
Kementerian Hukum dan HAM merealisasikan anggaran pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dan belanja negara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai tahun 2021 secara umum mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 dan tahun 2021 menurun dikarenakan adanya pandemi COVID-19. PNBP pada tahun 2017 direalisasikan sebesar 3,22 triliun rupiah dan menurun di tahun 2021 menjadi sebesar 3,18 triliun rupiah. Sedangkan realisasi belanja pada tahun 2017 sebesar 10,42 triliun rupiah, meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 14,25 triliun rupiah. Khusus tahun 2021 realisasi PNBP Kemenkumham yang mencapai 3,18 triliun rupiah atau 71,11% dari estimasi pendapatan sebesar 4,48 triliun rupiah. Sedangkan realisasi belanja sebesar 14,25 triliun rupiah atau mencapai 95,99% dari anggaran belanja sebesar 14,87 triliun rupiah. Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2021, Ditjen Imigrasi, Ditjen Administrasi Hukum Umum, dan Ditjen Kekayaan Intelektual memberikan kontribusi terbesar bagi pencapaian realisasi PNBP, yaitu sebesar 3,13 triliun rupiah atau 98,40% dari total realisasi PNBP. Di sisi belanja, Ditjen Pemasyarakatan, Sekretariat Jenderal, dan Ditjen Imigrasi adalah 3 satuan kerja terbesar yang merealisasikan belanja Kemenkumham, yaitu sebesar 12,67 triliun rupiah atau 88,91% dari total realisasi belanja. Dari sisi komposisi jenis belanja, realisasi belanja pegawai dan belanja barang mencapai 12,43 triliun rupiah atau 87,30%. Sedangkan realisasi belanja modal hanya 1,81 triliun rupiah atau 12,70% dari total realisasi belanja Kemenkumham. Besaran anggaran PNBP dan belanja Kemenkumham ini memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap realisasi pendapatan dan belanja pada level pemerintah pusat. Hal ini berarti bahwa baik buruknya pengelolaan dan pelaporan keuangan di Kemenkumham akan mempengaruhi secara cukup signifikan baik dan buruknya pengelolaan dan laporan keuangan di level pemerintah pusat atau LKPP. Bapak Ibu yang saya banggakan, tujuan utama pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberikan opini. Dan opini adalah pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya adalah kecukupan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian internal. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kualitas laporan keuangan tergambar dalam 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK, yaitu yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian atau orang biasa mengenal dengan WTP, unqualified opinion. Yang kedua adalah opini wajar dengan pengecualian atau WDP qualified opinion. Yang ketiga adalah tidak wajar atau adverse, dan yang keempat tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenkumham tahun 2015 sampai 2020 atau 6 tahun terakhir memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Kami melihat bahwa Kemenkumham berusaha keras untuk mempertahankan pencapaian opini tersebut. Dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2021 ini, kami tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian laporan keuangan. Menurut kami, laporan keuangan Kemenkumham posisi tanggal 31 Desember 2021 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan entitas ekuitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, opini atas laporan keuangan Kemenkumham tahun anggaran 2021
kembali memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Hadirin yang berbahagia, tentunya ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapatkan apresiasi. Karena Kemenkumham berhasil mempertahankan opini WTP secara 6 tahun berturut-turut. Hal tersebut merupakan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham di bawah pimpinan Pak Menteri dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, bukan merupakan hadiah dari BPK. Perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa opini wajar tanpa pengecualian tidak berarti laporan keuangan Kemenkumham bebas dari kesalahan. BPK masih menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu untuk diperbaiki. Kelemahan SPI yang menjadi perhatian kami antara lain adalah: yang pertama, penatausahaan kas di bendara penerimaan, persediaan, aktiva tidak terwujud, dan pemanfaatan barang milik negara belum tertib dan optimal. Yang kedua, tidak lanjut normalisasi atas data aset anomali belum optimal. Dan yang ketiga, pembebanan belanja barang sebesar 6,8 miliar rupiah dan belanja modal sebesar 33,59 miliar tidak tepat. Yang keempat, pembayaran atas 9 kontrak pengadaan barang atau pekerjaan tidak didukung jaminan bank sebesar 217,46 miliar rupiah. Yang kelima, peralatan dan mesin berupa X-ray body scanner, dan X-ray barang 3D alir dalam kondisi rusak senilai 298,13 miliar rupiah. Dan yang keenam, luas dan nilai tanah Pulau Nusa Kambangan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Tanah Nusa Kambangan tercatat 21 juta meter persegi, senilai 2,9 triliun rupiah. Sedangkan hasil pengukuran oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG seluas 120,48 juta meter persegi. Sehingga terdapat selisih luasan 99,56 juta meter persegi senilai minimal 1,4 triliun rupiah. BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, di antaranya adalah: yang pertama, kontribusi PNBP dari perjanjian kerjasama penambangan batu kapur di Pulau Nusa Kambangan belum optimal. Yang kedua, 17 paket pekerjaan tidak dikenakan denda keterlambatan sebesar 4,58 miliar. Selama pemeriksaan, pihak entitas telah menindaklanjuti dengan menyetor ke kas negara denda keterlambatan sebesar 4,18 miliar rupiah. Ketiga, kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan atau barang pada 30 kontrak belanja barang dan modal mengakibatkan kelebihan bayar sebesar 19,77 miliar rupiah. Selama pemeriksaan, atas kelebihan bayar tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara sebesar 8,76 miliar rupiah. Keempat, pekerjaan rumah isolasi mandiri tidak tersedia anggarannya dan tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa minimal senilai 14,97 miliar rupiah. Selanjutnya, kami juga mengharapkan Kemenkumham untuk segera menindaklanjuti manajemen letter yang juga perlu mendapat perhatian. Sebelum LHP kami terbitkan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam rangka menindaklanjuti kelebihan bayar dan kekurangan penerimaan negara, pihak Kemenkumham dan pihak lain yang terkait telah melakukan penyetoran kas negara. BPK menyampaikan apresiasi kepada beberapa satuan kerja yang telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK ketika pemeriksaan masih berlangsung. Hadirin yang berbahagia, tugas BPK tentunya tidak berhenti setelah LHP atas laporan keuangan entitas diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya. Dengan demikian, maka komitmen entitas untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini laporan keuangan, tetapi yang tidak kalah penting adalah komitmennya untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Terkait hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK atas pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 2.136 rekomendasi senilai 426,84 miliar rupiah dengan status sebagai berikut. Pertama,
1.955 rekomendasi senilai 147,94 miliar rupiah dengan status telah sesuai atau 91,52%, yang berarti di atas rata-rata nasional. Tepuk tangan untuk Kemenkumham. Yang kedua, 146 rekomendasi senilai 165,09 miliar rupiah dengan status masih dalam proses atau 6,84%. Selanjutnya 34 rekomendasi senilai 2,39 miliar rupiah dengan status belum ditindaklanjuti atau 1,59%. Dan terakhir, satu rekomendasi senilai 111,4 miliar rupiah dengan status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atau 0,05%. BPK mengapresiasi setinggi-tingginya presentasi tindak lanjut Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Saya juga mengingatkan kembali bahwa sesuai ketentuan peraturan BPK nomor 2 tahun 2017 yang merupakan pengganti peraturan BPK nomor 2 tahun 2010 tentang pemeriksaan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini dilakukan melalui sistem informasi. Dengan penerapan sistem informasi pemantauan tindak lanjut atau yang lebih dikenal dengan SIPTL, diharapkan seluruh entitas dapat menindaklanjuti rekomendasi dengan mudah dan cepat. Karena berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal 20 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004, rekomendasi BPK wajib untuk ditindaklanjuti. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, terdapat beberapa rekomendasi BPK yang perlu mendapatkan perhatian Kemenkumham untuk segera ditindaklanjuti agar lebih dapat mengoptimalkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta tugas pokok dan fungsi Kemenkumham sebagai berikut. Yang pertama, tindak lanjut atas penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang merugikan negara hasil pemeriksaan tahun 2014 sampai 2015. Yang kedua, tindak lanjut atas masalah kelebihan kapasitas atau over capacity pada lembaga pemasyarakatan hasil pemeriksaan kinerja tahun 2017. Yang ketiga, pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya tidak mungkin diselesaikan dalam 1 tahun anggaran agar diusulkan sebagai proyek multi-years. Yang keempat, proyek single years yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun berjalan, namun rekanan sanggup menyelesaikan di tahun berikutnya agar melaksanakan ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan tentang langkah-langkah akhir tahun yang berlaku. Yang kelima, pengamanan dan penatausahaan BUMN, khususnya aset tanah agar menjadi salah satu prioritas. Yang keenam, paspor jenis polikarbonat agar lebih optimal digunakan. Dan yang ketujuh adalah tindak lanjut untuk pembentukan satu lembaga pendidikan tinggi vokasi Kemenkumham sebagai peleburan Poltekip dan Poltekim hasil pemeriksaan kinerja tahun 2021. Hadirin yang kami banggakan, dalam kesempatan ini kami menyampaikan selamat kepada Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya atas komitmen dan upayanya sehingga tahun ini berhasil memperoleh opini WTP. Kami percaya bahwa pada dasarnya Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya memiliki komitmen yang sama dengan kami dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Karena akuntabel bukan saja kewajiban pengelola keuangan negara, tetapi merupakan suatu budaya yang harus kita bangun bersama. Agar negara kita ini dapat menjadi lebih baik, maka akuntabel adalah untuk kita semua, accountability for all. Dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari kita semuanya. BPK juga akan meningkatkan sinergi dengan aparat pengawas internal pemerintah atau APIP sebagai mitra strategis untuk melaksanakan tugas konstitusional BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ke depan, diharapkan Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagai APIP dapat berperan secara optimal dalam memperbaiki sistem agar para pelaksana dalam mengelola keuangan dan barang negara lebih akuntabel, transparan, dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika hal ini secara konsisten dilakukan, masalah berulang akibat kelemahan sistem dapat diminimalkan. Hadirin yang kami hormati, setelah badai pandemi COVID-19 ini melandai, menjadi kesempatan dan tantangan bagi kita semua termasuk Kemenkumham untuk mendorong agar stabilitas nasional tetap kondusif dan pertumbuhan ekonomi kembali meningkat.
Dalam rangka menggairahkan industri dan perekonomian dalam negeri, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka mensukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian, diharapkan Kemenkumham dapat mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa yang mengacu kepada Inpres tersebut mulai tahun anggaran 2022 ini. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri tersebut dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, ditambah nilai bobot manfaat perusahaan atau BMP, paling sedikit 40%. Penggunaan produk impor hanya dapat dilakukan apabila suatu barang belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Hadirin yang kami banggakan, sebelum menutup sambutan ini kepada Menteri Hukum dan HAM serta seluruh jajarannya, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama pemeriksaan berlangsung dan apresiasi atas kecepatan Kemenkumham beserta jajaran dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan. Besar harapan kami agar Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran tetap konsisten dalam memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dan ke depan, saya sebagai pimpinan di AKN 1 akan berkomitmen untuk selalu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Kemenkumham dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan kredibel. Mengingat Kemenkumham adalah satu kementerian yang secara signifikan mampu mempengaruhi pelaksanaan LKPP pusat. Akhir kata, apabila terdapat hal yang kurang nyaman atau kurang berkenan dalam melaksanakan pemeriksaan, dalam kesempatan ini kami mohon maaf, dan kepada seluruh tim kami juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerjanya yang sangat baik. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan ke depan menjadi berkah dan pahala buat kita dan menjadi sumbangsih kita dalam memajukan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan kepada anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk menuju tempat yang telah ditentukan didampingi Auditor Utama Keuangan Negara 1. Kami mengundang dengan hormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia didampingi Sekretaris Jenderal untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sama-sama kita akan menyaksikan penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang akan diserahkan secara langsung dari anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1 BPKRI kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ini merupakan capaian kembali Kementerian Hukum dan HAM memperoleh opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2021 tentunya. Baik, selanjutnya penyerahan cenderamata dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik, selanjutnya penyerahan cenderamata dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ini adalah bentuk sinergitas yang sangat baik, sama-sama memberikan apresiasi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya mohon berkenan Bapak-Bapak untuk dapat mengabadikan momen ini dengan foto bersama. Silakan rekan-rekan juru foto untuk dapat mengambil momentum yang baik ini, mengabadikan dengan foto bersama.
Sekali lagi Bapak dan Ibu boleh tepuk tangan yang meriah untuk capaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih kami aturkan kepada anggota 1 BPKRI. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Hadirin yang kami hormati, saatnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada yang terhormat Bapak Profesor Yasona Halauli, PhD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara 1 Bapak Nyoman Adi Surya Djana, juga Auditor Utama Keuangan Negara 1 Bapak BPKRI Bapak Dr. Aksanul Haq, Bapak Aka, ini panggilan akrabnya ya. Para pimpinan tinggi media, Kementerian Hukum dan HAM, Pak Sekjen, para dirjen, kepala badan, staf ahli, staf khusus, juga para pimpinan tinggi Pratama yang hadir, para kepala kantor wilayah yang mengikuti secara virtual, kepala divisi, juga pejabat pengelola keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, secara khusus juga para auditor yang hadir yang kami banggakan pada kesempatan ini. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas kasih dan penyertaannya kita dapat hadir dan dipertemukan untuk mengikuti kegiatan penyerahan laporan keuangan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat datang kepada Pak Nyoman Adi Surya Djana beserta seluruh tim pemeriksa, dan selamat atas pelaksanaan tugas baru sebagai anggota Bapak BPK 1 RI yang sebelumnya Pak Hendra, sekarang sudah Pak Nyoman. Terima kasih atas komunikasi yang baik yang selalu kita lakukan dan guidance bimbingan dari BPK agar kami dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Atas pelaksanaan anggaran Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021, telah dilakukan pemeriksaan sistem pengadilan intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BPK RI. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada hakikatnya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk itu kami menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sebagaimana kita saksikan bersama bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2021. Kita semua tentunya patut bersyukur Kementerian Hukum dan HAM kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK RI atas capaian kinerja pengelolaan keuangan tahun 2001, dan ini merupakan capaian yang ke-13 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009. Pencapaian tersebut merupakan bentuk kesadaran dan komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP).
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2021 kita masih dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 dengan keterbatasan jarak dan keterbatasan pertemuan tatap muka langsung. Kami tetap berkomitmen dan berupaya agar pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Nyoman Adi Surya Pradana beserta tim pemeriksa BPKRI yang selama proses pemeriksaan telah berupaya dan berusaha bekerja keras untuk memastikan pengelolaan keuangan dan milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKRI mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang efektif dan akuntabel, serta terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan yang berkelanjutan. Selain itu, kami menyadari benar bahwa dalam pengelolaan keuangan negara masih ditemukan hal-hal yang perlu perbaikan. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Nyoman, perlu penyempurnaan yang lebih lanjut. Oleh sebab itu, rekomendasi dan koreksi perbaikan atas temuan pemeriksaan BPKRI secepatnya akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang efektif dan akuntabel, maka langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut. 1. Menyusun kebijakan dan standar operasional prosedur SOP pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara. Kedua, melakukan penertiban penatausahaan barang milik negara. Ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara intensif dan berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, melakukan pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK. Kelima, senantiasa berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan selaku pembina dalam pengelolaan keuangan dalam barang milik negara. Keenam, melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara. Serta ketujuh, meningkatkan sinergi dan penguatan komitmen dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang efektif dan akuntabel. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM bahwa keberhasilan atas pencapaian opini WTP dari BPKRI hendaknya tidak membuat kita berpuas diri, namun menjadi pendorong semangat untuk terus meningkatkan kinerja yang lebih baik, meningkatkan pengelolaan keuangan dan BMN yang lebih transparan, memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan tentunya kita harapkan pada tahun yang akan datang kita juga dapat meraih opini WTP di masa yang akan datang. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anggota BPK 1 Pak Nyoman beserta tim pemeriksa BPK atas sinergitas dan kerjasama yang selama ini telah terjalin baik. Semoga sinergitas ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah kooperatif dan informatif dalam menyediakan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa secara lengkap dan tepat waktu, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Semoga upaya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas kita semua mampu membuahkan hasil yang baik dalam pengelolaan keuangan demi kemajuan Kementerian Hukum dan HAM di masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua dalam pengabdian kita sebagai anak bangsa untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.
menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas prestasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hari ini kembali meraih capaian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2021. Sekaligus juga sebagai ucapan syukur karena acara pada hari ini berlangsung dengan baik dan lancar. Sejenak kami akan mengajak Bapak dan Ibu dalam pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Azharawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon izin doa akan kami pimpin secara Islam, yang lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah ya Karim, Tuhan yang Maha Mulia, akrimna bis sa'adah wal karamah, muliakanlah kami dengan kebahagiaan dan kehormatan. Engkaulah sebaik-baik tempat kami meminta, sebaik-baik tempat kami memohon akan segala karunia dan kenikmatan. Dalam suasana yang khidmat ini, kami persembahkan puja dan puji kehadirat-Mu, seraya bersyukur kepadamu. Pancarkan hati kami cahaya hidayah-Mu, agar kami terus konsisten menjaga kehormatan diri sebagai aparatur sipil negara yang berakhlak dan berintegritas. Limpahkanlah kepada kami curahan rahmat dan kasih-Mu sebagai berkah bagi kami, agar mampu menjaga kualitas terbaik atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Allah ya man la yakhlu minhu makan, uhrusna bi'ainika allati la tanam. Ya Allah Tuhan, yang tidak ada satupun tempat di dunia ini yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Tanamkan dalam hati kami keyakinan, tanamkan dalam diri kami kesadaran bahwa setiap rupiah dalam pengelolaan keuangan negara pasti akan kami pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya beri kami kekuatan untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi menyajikan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM menjadi semakin pasti sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga ke depan benar-benar kami dapat terus berkontribusi dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM.
Ya Allah ya mujibas sa'ilin, Tuhan yang menjawab doa hamba-hambanya. Terimalah permohonan kami. Sungguh Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Jadikanlah segala urusan kami berakhir dengan selamat, sukses, dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021. Kami mengaturkan terima kasih kepada anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir di siang hari ini. Hadirin dimohon berdiri. Anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meninggalkan tempat acara. Kami mengaturkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.